Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika kelas 11, yaitu mengenai matriks. Jadi memang untuk materi kelas 11 sendiri memang cukup sulit dan cukup banyak juga, seperti adanya polinom, turunan, integral, dan segala macam. Namun alasan saya memilih matriks itu karena turunan dan integral sendiri baru dipakai untuk tingkat 12 yang baru sulit dan rumit gitu. Jadi untuk kelas 11 sendiri matriks sudah cukup sulit juga. Oleh karena itu saya memilih matriks karena memang untuk kelas 11 ini merupakan salah satu yang paling sulit. Jadi matriks ini sudah digunakan juga dalam berbagai mata pelajaran lain seperti fisika. Dan untuk mengulang lagi, matriks merupakan susunan bilangan yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Jadi dalam matriks ini kita sudah tahu sebelumnya bahwa bisa disimpulkan misalnya dengan A, dan bentuk matriks sendiri itu menggunakan tanda kurung siku atau tegak, itu berbeda dengan yang kurawal ataupun yang tanda kurung biasa, melainkan menggunakan yang siku atau tegak. Di sini kita misalkan A kecil saja. Namun mungkin untuk yang belum tahu, jadi dalam matriks sendiri itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi dalam matriks sendiri biasanya dinamakan dulu dalam baris baru kolom. Misalnya untuk yang ini kita lihat bahwa ada dua baris, yaitu baris pertama dan baris kedua, yang atas dan yang bawah. Dan untuk kolom ini juga ada dua, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Oleh karena itu digunakan yang namanya order atau gabungan dari baris dan kolom, maka dituliskan 2 dikali 2. Ini merupakan ordernya sendiri. Jadi setiap kali penamaan atau dalam kasus matriks ini, dalam apapun itu, maka digunakan baris terlebih dahulu baru kolom. Di sini maka kita bisa tulis langsung saja tanpa tanda kali juga bisa. Ini baris 1 dan kolom 1, kita lihat, dan maka dinamakan A11. Dan di sini bisa juga baris 1 dan kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Jadi untuk penamaannya memang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke jenisnya. Jadi matriks sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu matriks 0. Matriks 0 sendiri yaitu merupakan semua nilainya 0. Maksudnya apa? Jadi kita buat contohnya. Dalam matriks ini semuanya terdiri dari 0 saja. Kemudian berikutnya ada matriks kolom. Jadi matriks kolom ini dari namanya sendiri juga kita sudah ketahui bahwa nilainya hanya satu kolom. Jadi dalam kolom ini hanya terdapat satu kolom dan barisnya terserah mau berapa, namun yang pasti semua nilai-nilainya hanya terdapat dalam satu kolom. Jadi kita tulis 2 dan min 1. Kemudian berikutnya ada matriks baris. Seperti namanya juga, kebalikannya dari kolom. Jika kolom itu merupakan nilainya hanya dalam satu kolom, maka baris nilainya hanya satu baris. Kita contohkan dengan angka yang sama, 2 dan 1. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu matriks persegi. Jadi seperti yang mungkin sudah diketahui sebelumnya, baris dan kolom sendiri terserah mau jumlahnya berapa, apakah bisa sama bisa berbeda, terserah. Sini kita lihat misalnya dalam matriks kolom itu hanya barisnya ada 2 dan kolomnya hanya ada 1. Jadi bukan berarti harus sama jumlahnya antara baris dan kolom. Dan dalam matriks persegi ini merupakan jumlah kolom dan baris sama, jadi memang bentuk seperti persegi, seperti yang di atas ini. Kita buat contohnya dengan bilangan yang berbeda, misalnya 21, 32. Yang berikutnya yaitu
adalah matriks diagonal. Seperti yang kita ketahui, biasanya matriks itu terdiri dari beberapa angka, dan oleh itu beberapa baris atau beberapa kolom. Jadi dalam matriks diagonal ini hanya diagonal utama yang memiliki nilai. Jadi kita dapat memberikan contoh, misalnya ada matriks dengan baris 2 dan kolom 2. Kita dapat tulis dengan bilangannya seperti ini. Jadi hanya pada diagonal utama saja yang memiliki nilai, sementara untuk nilai-nilai sisanya itu 0. Namun tetap harus tulis meskipun nilainya sederhana 0, namun matriks tersebut harus berupa persegi atau persegi panjang. Dan berikutnya itu matriks segitiga atas. Di segitiga atas ini memiliki arti yang mirip dengan atau berhubungan dengan diagonal utama. Jadi pada segitiga atas ini sendiri, diagonal utama ke atas yang bernilai. Jika diberi contoh, jadi untuk matriks segitiga atas dan nanti ada matriks segitiga bawah juga, itu tuh berarti kita minimal untuk hal tersebut memiliki matriks persegi, yaitu 3 kali 3 atau baris 3 dan kolom 3. Karena kita melihat diagonal utama dan bagian atas untuk bagian bawah dari diagonal utama tersebut. Misalnya kita buat begini, nilai yang di diagonal utama dulu, maka di sini nilai-nilai yang lain adalah 0 untuk bagian bawah dari diagonal utama sendiri, sementara untuk di atasnya dan sisanya itu bernilai semua. Misalnya 5 minus 1 2 lagi. Sementara untuk matriks segitiga bawah yaitu kebalikannya dari segitiga atas, diagonal utama ke bawah. Kita buat dengan nilai yang serupa lagi. Misalnya dalam diagonal utama 213, di atasnya maka akan menjadi 0, dan di bagian bawahnya itu akan bernilai. Dan yang terakhir yaitu matriks identitas. Jadi hubungan dengan diagonal utama itu diagonal utamanya bernilai 1, sisanya 0. Untuk berikan contoh, kita buat 2 kali 2, baris 2 dan kolom 2 di dalam ini. Nah, seperti demikian. Berikutnya kita masuk ke operasi. Nah, di sini yang cukup banyak dan yang cukup ribet. Yang untuk operasi yang pertama yaitu dengan penjumlahan biasa. Jadi dalam penjumlahan ini dan pengurangan sekalian juga akan dilakukan dengan operasi yang biasa, yaitu misalnya kita buat untuk matriks A itu 2, 1, 2, 3 misalnya, dan untuk yang B kita buat minus 1, 0, 2, dan 1. Jadi ketika misalnya A ditambah B, kita akan melihat dalam posisi tertentu. Jadi misalnya untuk yang ini kita lihat baris pertama kolom pertama itu bernilai 2, baris pertama kolom pertama di B yaitu minus 1. Jadi akan dioperasikan dengan ditaruh dalam posisi yang sama juga. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya juga nih, baris 1 dan kolom 2 itu 1 pada matriks A, dan untuk matriks B baris 1 dan kolom 2 nya itu 0. Dan misalnya tambahkan jadi 1. Begitu pula dengan sisanya. Sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 1 sama dengan 4. Bagilah untuk A tambah B. Untuk A kurangi B yaitu sama juga dengan melihat posisi yang sama. Jadi 2 akan dikurangi dengan 1. Sama dengan 1 kita tulis di matriks barunya. 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi untuk operasi sendiri memang untuk yang penjumlahan dan pengurangan itu seperti biasa dengan melihat posisinya yang sama. Kemudian ada namanya transpose. Nah, transpose ini merupakan istilah baru dalam matriks ini. Jadi misalnya kita ambil yang sebelumnya, matriksnya itu 2, 1, 2, 3. Dalam matriks transpose atau kita dapat menulisnya dengan matriks dipangkatkan dengan T atau T kecil, yaitu transpose. Dalam ini
baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk di sini misalnya kita lihat bahwa bilangan 1 dalam matriks A yaitu merupakan baris 1 kolom 2. Namun kita akan mengubah bilangan tersebut sehingga dari baris 1 kolom 2 kita balik. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sehingga dari baris 1 kolom 2 kita taruh menjadi baris 2 kolom 1. Jadi kita taruh sini saja. Itu 1. Demikian pula dengan 2 misalnya. 2 itu merupakan baris 2 kolom 1. Jadi untuk ditransposin maka akan menjadi baris 1 kolom 2. Maka menggantikan yang tadi 1 di sebelumnya. Jadi 2. Untuk yang 2 dan 3 itu merupakan baris 1 kolom 1 dan baris 2 kolom 2. Mau diubah juga kita akan mendapatkan yang sama. Oleh karena itu tempatnya tidak berubah. Nah, jadi demikian. Kemudian kita masuk ke berikutnya, itu perkalian. Perkalian sendiri untuk matriks ini ada 2. Yang pertama yaitu dengan bilangan. Kita gunakan misalnya yang tadi lagi matriks A yaitu 21, 23. Jadi untuk bilangan ini misalkan kita kalikan dengan sebuah bilangan, misalnya 2. Dengan ini maka akan serupa dengan penjumlahan dan pengurangan, yaitu melihat tempatnya dan dioperasikan seperti biasa. Karena itu misalnya kita ambil bilangan 2 yaitu pada baris 1 kolom 1. Ketika dikalikan 2 maka kita akan 2 dikali 2 biasa saja 4. Di sini juga kita lihat bahwa bilangan 1 merupakan baris 1 kolom 2 dan dikalikan 2 kita akan naruhnya dalam posisi yang sama lagi dengan bilangannya dikali 2. Begitu pula dengan sisanya 4, 2, 4, 6. Hasilnya demikian. Jadi dengan perkalian dengan bilangan lain maka akan didapatkan perkalian yang operasinya sama dengan sebelumnya. Yang berikutnya yaitu yang bukan bilangan atau disebut juga dengan perkalian matriks. Jadi dalam perkalian matriks ini kita mengalihkan antara matriks 1 dengan matriks yang lainnya. Jadi untuk syaratnya yaitu jumlah kolom matriks pertama atau yang matriks pertama yaitu yang nantinya akan dikalikan sama dengan jumlah baris dari matriks yang kedua, yaitu yang kita kalikan terhadap matriks pertama. Nah, jadi mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, kita tulis dulu cara perkaliannya. Jadi untuk cara perkaliannya sendiri kita dapat menggunakan yang matriks A dan matriks B yang ada sebelumnya. Jadi untuk matriks A sendiri yaitu 21, 23, dan matriks B yaitu 1, 0, 2, dan 1. Jadi untuk yang perkalian matriks ini kita akan mengalihkan sesuai dengan baris dan kolomnya sendiri. Misalnya kita tulis A dikali B, ini merupakan sesuatu yang penting karena misalkan B dikali A maka akan hasilnya akan berbeda lagi, tidak akan sama. Jadi untuk A sendiri kita akan mengalihkannya dengan lihat baris dan kolom. Untuk bilangan yang pertama biasanya itu baris dan kolom pertama. Jadi misalnya kita lihat dalam matriks A kita lihat barisnya dulu. Baris yang pertama yaitu 2 dan 1. Dan untuk yang B kita lihat kolomnya min 1 dan 2 yaitu dalam kolom pertama. Kita mengalihkannya dengan mengalihkan masing-masing dan ditambahkan. Jadi misalnya begini, kita akan tulis 2 dikali minus 1 ditambah 1 dikali 2. Jadi memang cukup khas dengan perkalian matriks sendiri, tidak seperti penjumlahan dengan pengurangan ataupun perkalian yang dengan bilangan, melainkan dalam matriks ini kita menggunakan cara yang lebih baru. Berikutnya juga dengan demikian kita dapat lihat misalnya, saya tulis kolom dulu supaya tidak bingung. Untuk yang keduanya bawahnya yaitu biasanya merupakan baris 2 dan kolom 1. Kita melihat dulu di A, baris 2 nya yaitu 2 dan 3. Dan untuk kolom yang pertama di B yaitu minus 1 dan 2 akan dikalikan dengan sama lagi 2 dikali minus 1 ditambah 3 dikali 2. Dan begitu juga dengan yang selanjutnya, itu dalam yang kanan ini, atas ini, yaitu merupakan baris 1 dan kolom 2.